Integrasi adalah upaya bergabung atau menjatuhkan diri dengan negara induk atau negara kesatuan. Disintegrasi adalah upaya untuk memisahkan diri atau melepaskan diri dari negara induk atau negara kesatuan. Adapun gerakan-gerakan disintegrasi yang terjadi di Indonesia pada kurun waktu 1948 sampai 1965. 1. Pemberontakan PKI Madiun terjadi pada tahun 1948 di Jawa Timur. PKI Madiun tidak terlepas dari jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat kesepakatan perjanjian Renville pada tahun 1948. Dari perjanjian Renville, wilayah Republik Indonesia yang diakui Belanda hanya Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Karena hal inilah kabinet Amir Syarifuddin dilengsarkan dan digantikan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Amir Syarifuddin yang tidak sejalan dengan kabinet Hatta membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR pada 28 Juni 1948. FDR menjadi pemersatu komunis dan sosialis kiri seperti Partai PKI, PSI, Pesindo, PBI, dan Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia. 2. Pemberontakan DI atau TII. Pemberontakan DI atau TII, pemberontak ini merupakan pemberontakan terbesar yang terjadi pada kurun waktu kurang lebih 15 tahun. Pemberontakan ini mencakup beberapa daerah Indonesia, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. 1. Pemberontakan DI-TII di Jawa Barat dipimpin oleh Kartosuwiryo. Pemberontakan DI-TII di Jawa Barat disebabkan karena Kartosuwiryo merasa tidak puas dengan kemerdekaan Republik Indonesia dan ingin membentuk negara Islam di Indonesia. 2. Pemberontakan DI-TII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah dan Kiai Sumolongo. Pemberontakan DI-TII di Jawa Tengah disebabkan karena munculnya ketidaksetujuan dengan perjanjian Renville. 3. Pemberontakan DI-TII di Aceh dipimpin oleh Daud Bereh. Pemberontakan DI-TII di Aceh disebabkan karena kekecewaan para tokoh pimpinan masyarakat di Aceh atas leburnya Provinsi Aceh dalam Provinsi Sumatera Utara. 4. Pemberontakan DI-TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemberontakan DI-TII di Sulawesi Selatan disebabkan karena kekecewaan Kahar Muzakar karena banyak anggota KGSS yang tidak diterima menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS. 5. Pemberontakan DI-TII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Pemberontakan DI-TII di Kalimantan Selatan disebabkan karena kekecewaan pasukan tentara yang harus mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. 3. Pemberontakan APRA terjadi di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Raymond Pierre Westerling yang merupakan tokoh militer Belanda. Latar belakang munculnya gerakan pemberontakan ini bermula di Bandung pada tanggal 23 Januari 1949. Karena hendak dibubarkannya negara bagian pembentukan Belanda RIS atau Republik Indonesia Serikat yang kembali bersatu dengan Republik Indonesia. Pemberontakan APRA ini juga beralasan untuk mempertahankan negara Pasundan demi melindungi aset ekonomi kolonial yang ada di wilayah tersebut. 4. Pemberontakan Andi Aziz. Pemberontakan ini terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 1950. Pemberontakan Andi Aziz terjadi pada Maret sampai April pada tahun 1950 di Makassar, Sulawesi Selatan. Andi Aziz merupakan mantan pasukan Kenil atau tentara Hindia Belanda. Ia bersama pasukan melakukan pemberontakan karena merasa tidak senang dengan kedatangan APRIS. Selain itu, Andi Aziz juga berusaha untuk mempertahankan negara Indonesia Timur atau NIT. Pemberontakan Andi Aziz ditaklukkan oleh pasukan militer Indonesia yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS terjadi di Maluku Selatan pada tahun 1950 sampai 1951. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS Maluku terjadi di Ambon pada tahun 1950. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh
Mr. Dr. Christian Roberts, Terence Soumokul yang ingin memisahkan diri dari wilayah NKRI. Banyak bekas prajurit Kenil atau tentara kolonial Hindia Belanda asal Maluku yang kecewa atas pengakuan kemerdekaan Belanda kepada Indonesia. Bekas prajurit Kenil menolak bergabung dengan APRIS. Kekecewaan Chris Soumokil akibat bubarnya Negara Indonesia Timur atau NIT. 6. Pemberontakan PRRI atau Premesta terjadi pada tahun 1956 sampai 1957. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan yang paling berbahaya karena terdapat pimpinan-pimpinan TNI di daerah yang memberantas dan terdapat keterlibatan CIA dalam memasok senjata kelompok pemberontakan. Latar belakang pemberontakan PRRI atau Premesta diawali dengan kekecewaan di tubuh anggota Angkatan Darat atas terendahnya tingkat kesejahteraan tentara di wilayah Sulawesi dan Sumatera. Hal tersebut mendorong adanya penentangan di tubuh Angkatan Darat terhadap Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. 7. Pemberontakan G30 SPKI. Pemberontakan ini terjadi di Jakarta dan Yogyakarta pada tahun 1956. Latar belakang pemberontakan G30 SPKI ini adalah keinginan PKI untuk merubah ideologi bangsa dan bentuk negara Indonesia. PKI melalui kekuatan politik merasa khawatir dengan kesehatan Presiden Soekarno yang memburuk dan menganggap usia Soekarno tidak akan lama lagi.